Selamat pagi buat anak-anak ibu yang ada di rumah. Hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa. Dan seperti biasa pula ibu akan awali dengan satu kalimat bijak. Ini dikutip dari kata-kata Mary Riana. Mary Riana pernah mengatakan, penghalang terbesar kesuksesanmu adalah ketakutan akan kegagalan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, tapi orang sukses adalah orang yang berhasil bangkit dari kegagalan. 1000 kali kamu gagal, artinya 1001 kali kamu harus bangkit dan tunjukkan pada dunia kamu bisa. Nah, ini kata-kata yang sederhana, kata-kata yang simple dan mudah, tapi ini bisa kamu berlakukan dalam hidupmu dan kamu akan lihat keajaiban yang terjadi ketika kamu berhasil bangkit dari kegagalanmu. Maka pastikan kamu adalah orang yang sukses tersebut, yang berani bangkit dari kegagalannya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Kerajaan Islam di Jawa. Hari ini yang kita bahas adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam itu berdiri setelah Kerajaan Demak berakhir. Berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Nah, di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Pajang berkembang dengan baik. Tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia dan digantikan oleh Pangeran Bewono, namun tidak berlangsung lama. Kekuasaan Pajang jatuh ke tangan Sutawijaya dan memindahkan pusaka Kerajaan Pajang ke Mataram. Nah, sejak saat itu Kerajaan Pajang resmi menjadi bagian Kerajaan Mataram. Dan Sutawijaya menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senapati ing Alaga Syahidin Panatagama. Dan pusat Kerajaan Mataram terletak di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Jadi sebenarnya Kerajaan Pajang terlebih dahulu berdiri setelah berakhirnya Kerajaan Demak, kemudian menyusul Mataram, dan Mataram saat itu menguasai Kerajaan Pajang sehingga Mataram menjadikan Kerajaan Pajang menjadi bagian dari kerajaannya. Ini dia peta dan wilayah dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, kemudian Panembahan Senapati digantikan oleh putranya Mas Jolang. Kemudian Mas Jolang digantikan oleh Mas Rangsang atau lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Sultan Agunglah yang membawa Mataram mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Mataram, dan ini dia gambar dari Sultan Agung. Dalam bidang politik, pemerintahan Sultan Agung berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke daerah Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Di samping itu, Sultan Agung berhasil menyatukan berbagai daerah di Jawa dan mengusir VOC dari Batavia atau Jakarta sekarang pada tahun 1628 dan 1629. Mataram juga berkembang menjadi negara agraris dan mengembangkan daerah persawahan. Pada abad ke-17, Mataram berhasil menjadi daerah lumbung padi di Jawa. Hasil pertaniannya adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Dan beras merupakan hasil komoditi utama Mataram. Jadi tidak hanya Demak yang menjadi penghasil beras sebagai penghasilan pertanian utamanya. Mataram juga merupakan kerajaan yang menghasilkan beras. Nah, ini tadi dia ada gula, kemudian kayu, kelapa, kapas, dan palawija. Palawija artinya adalah tanaman kedua. Semua tanaman yang bukan padi itu dimasukkan ke tanaman palawija sebagai tanaman yang memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi palawija artinya ada sayur mayur, buah-buahan. Nah, itu dia tanaman palawija.
kalau tanaman pertamanya adalah padi. Nah, penggolongan masyarakat. Ternyata Kerajaan Demak sudah mengenal sistem penggolongan masyarakat. Mataram terkenal memiliki pembagian golongan dalam masyarakat dengan sistem feodal. Maksudnya sistem feodal adalah masyarakat dibagi menjadi dua kategori, si pemilik tanah dengan penggarap tanah atau buruh tanahnya. Biasanya kalau dalam feodal Eropa, si pemilik tanah adalah bangsawan dan buruhnya adalah rakyat biasa atau kaum proletar. Nah, golongan raja, si pemilik seluruh tanah di Kerajaan Mataram, itu merupakan golongan masyarakat tertinggi di Kerajaan Mataram. Kemudian golongan kedua ada golongan sultan atau banyak dijuluki sebagai panatagama yang mengatur kehidupan keagamaan dan derajatnya sama tingginya dengan raja. Jadi ini hampir sama seperti kaum rohaniawan, derajatnya hampir sama seperti raja. Dan rakyat banyak yang kagum dan senang kepada golongan sultan. Kemudian rakyat biasa itu adalah golongan masyarakat yang ketiga yang menjalankan segala aturan yang diberlakukan oleh raja dan sultan. Dalam bidang kebudayaan, Kerajaan Mataram juga berkembang cukup pesat. Seni bangunan, ukir, lukis, dan patung mengalami perkembangan. Kreasi seniman dalam pembuatan gapura serta ukiran di istana kerajaan dan juga tempat peribadatan. Nah, seni tari yang terkenal dari daerah Mataram adalah tari Bedoyo Ketawang. Sedangkan kalau tradisi yang paling terkenal dari daerah Mataram adalah tradisi sekaten. Tradisi sekaten adalah upacara memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad bagi kaum muslim dengan membunyikan gamelan Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu yang merupakan tokoh yang menganut agama Hindu-Buddha. Jadi di sini Sultan Agung menyatukan atau mengkombinasikan antara tradisi Islam dengan tradisi Hindu-Buddha. Dan sampai saat ini, tradisi ini masih diperingati khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Sultan Agung wafat tahun 1645 dan dimakamkan di Bukit Imogiri. Nanti ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Sifatnya berbanding terbalik dengan sifat dari Sultan Agung, yang baik, ramah, merakyat, kuat, gagah. Sedangkan kalau Amangkurat I putranya itu sifatnya kasar, kejam, berpandangan sempit, dan lemah terhadap kerajaan lain. Mataram akhirnya mengalami kemunduran, apalagi dikarenakan pengaruh VOC yang semakin kuat di ibu kota pada masa itu, di Batavia, sebelum menjadi Jakarta yang sekarang ini. Dalam perkembangannya nanti, Mataram akhirnya terbagi menjadi dua berdasarkan Perjanjian Giyanti, itu tahun 1755, di mana nantinya sebelah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta hingga saat ini, dan sebelah timur menjadi Kesultanan Surakarta. Itu merupakan isi dari Perjanjian Giyanti. Adalah kesepakatan antara Mataram dengan VOC dan kerajaan lainnya. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kamu sekalian. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik, catat juga materinya, cicil, karena bulan depan pun kita masih akan ke sekolah memberikan hasil catatan dan tugas kita. Dan kalau ada anak-anak kami yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar YouTube ataupun di Google Classroom kita. Nanti Ibu akan jawab di situ, ya. Dan tetap semangat mengerjakan tugasnya. Akhir kata Ibu mengucapkan salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan.